Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta film India. Kali ini Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Maan Adu. Film yang mengisahkan seseorang yang waktu hidupnya selalu berulang ketika dia mati. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santuy. Jangan lupa rebahan. Dan inilah jalan cerita film Maan Adu. Di sebuah pesawat yang akan terbang dan mengalami penundaan karena mereka harus menunggu seseorang. Baru tahu kalau pesawat bisa delay gara-gara menunggu orang. Sakti ini mah kayaknya orang. Ternyata yang ditunggu bernama Khalid. Dia bertemu dengan seorang wanita di bangku pesawat yang bernama Sita, dan keduanya memiliki tujuan yang sama setelah mendarat, yakni menghadiri sebuah pernikahan yang sama. Setelah mendarat, Khalid mengajaknya untuk ikut bersama, bukan untuk hidup bersama, karena tujuannya yang sama. Namun Sita tak mudah begitu saja. Mungkin di benak Sita, emang gue cewek apaan? Good. Sita meminta KTP dari Khalid dan berfoto bersama guna status WhatsApp agar kawan-kawan di dekatnya tahu kalau dia bersama dengan Khalid. Khalid dijemput oleh dua kawannya yang bernama Syed dan Murti, dan mereka sampai di acara pernikahan kawannya. Setelah acara sambutan selesai, Khalid meminta Sita untuk membantunya memberikan kain burka kepada mempelai wanita. Kata Khalid, ini adalah sebuah permainan yang akan dilakukan di acara pernikahan, di mana pengantin pria harus menebak mempelai wanitanya. Sita menyanggupi untuk membantunya memberikan kain burka. Sebelum menyerahkannya, Sita memberikan tanda pada kain burka dengan bubuk berwarna kuning agar mempelai pria bisa dengan mudah menebaknya. Sita dengan polosnya memberikan informasi kepada mempelai pria kalau dia sudah menandai dengan bubuk warna kuning. Tapi pengantin pria tak paham akan maksud dari Sita. Karena Sita merasa janggal, lantas dia mencari-cari wanita yang menggunakan kain burka. Dia bisa menemukannya karena dia sudah menandainya dengan bubuk warna kuning. Sita pun spontan berteriak, "Mempelai wanita diculik!" Untuk gak polos-polos amat si Sita. Good. Mempelai pria dan keluarganya mengejar. Mereka berempat berhasil lolos karena kendaraan yang dikendarai mempelai pria dan keluarga terhalang truk. Ternyata Khalid dan Syed membantu Murti untuk membawa Zarina, mempelai wanita, untuk kabur karena Zarina adalah kekasih Murti yang akan menikah. Namun saat di perjalanan, Khalid menabrak seseorang yang bernama Rafiq. Rafiq langsung tak bergerak, namun masih bernapas saat Khalid periksa. Khalid tak mau meninggalkan begitu saja. Mereka pun menolong, tapi saat akan dimasukkan ke dalam mobil, deng, polisi pun tiba dan mereka dibawa ke bangunan tua. Khalid dan kawan-kawannya kaget karena mereka tak dibawa ke kantor polisi, melainkan ke bangunan yang sudah usang. Ternyata di dalam bangunan usang itu sudah ada staf-staf lainnya. Rafiq yang ia tabrak ternyata tak ditolong oleh para polisi, melainkan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertolongan. Khalid diminta untuk menggantikannya, entah peran apa yang harus ia gantikan dari Rafiq. Khalid dibawa ke tempat di mana wakil ketua menteri sedang melakukan konferensi. Yang harus dilakukan oleh Khalid adalah menembaknya. Dor, yang pasti Khalid menolak karena harus membunuh orang penting di negerinya. Murti ditembak dar karena Khalid tak mau menuruti perintah. Khalid akhirnya menembakkan pistolnya ke arah wakil ketua menteri. Setelah itu Khalid ditembak juga oleh polisi, dan yang terjadi Khalid balik kembali di dalam pesawat.
Dia hanya seperti mimpi, namun ia coba untuk memastikannya, dan ternyata itu bukanlah mimpi. Salah satu pembuktiannya adalah dia bisa tahu nama penumpang wanita yang ada di sebelahnya, yang bernama Sita, dan menebak koper yang rodanya patah, serta menahan anak kecil yang lari karena akan ada kaca yang jatuh. Dia masih bingung atas apa yang terjadi. Khalik dan Murti menceritakan kepada Sita soal cintanya kepada Zarina, akan membawanya kabur dari acara pernikahan. Sita menyetujui dan membantu proses pelarian Zarina. Saat akan melintas di mana Khalik pernah menabrak Rafiq, ia menghentikan mobil dengan mendadak. Dia masih menunggu di mana Rafiq, dan Rafiq berada di samping kendaraannya untuk meminta diselamatkan dari kejaran polisi. Rafiq berhasil masuk ke dalam mobil. Lantas polisi datang membawa Rafiq dan Khalik ditembak oleh polisi. Dan ia kembali lagi ke dalam pesawat. Ya sok, karena itu terulang kembali kejadiannya, di mana dengan ujung cerita pasti dia tewas. Cerita terus berulang. Yang terakhir, ia bisa menghindari Rafiq dan polisi. Ia berhasil membawa Murti ke KUA. Namun saat ia mengantarkan Murti dan Zarina ke stasiun, kereta tak juga berangkat, dan ternyata penyebabnya adalah tewasnya wakil ketua menteri. Perjalanan kereta terkena imbas karena demo di mana-mana, terjadi pergolakan antara suku dan agama. Saat akan meninggalkan stasiun, calon Zarina datang dan terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Khalik kembali tewas tercium golok. Dan ia kembali lagi ke dalam pesawat. Ia pun akhirnya bercerita ke Sita dan kepada kedua temannya bahwa ia mengalami waktu yang berulang-ulang yang selalu kembali ketika dia tewas. Sita pun menceritakan kisah di agamanya Hindu yang ia sebut itu adalah time loop. Dia juga mendapatkan kejutan setelah mendengar kisah yang Khalik alami, karena ia kira time loop itu hanya dongeng di agamanya. Khalik bercerita saat itu dia dilahirkan di dalam kuil, karena pada saat ibunya mengandung Khalik dan tengah terjadi keributan antara umat Muslim dan Hindu. Ibu dan ayahnya dibantu oleh pasangan suami istri, yakni dengan menyembunyikannya di dalam kuil. Karena istri yang membantu adalah bidan, maka persalinannya dilakukan di dalam kuil. Itulah proses si Khalik lahir. Kini rencana Khalik adalah menyelamatkan Rafiq agar tidak tertuduh menjadi muslim teroris yang membunuh wakil ketua menteri. Hebat lolik. Ia datang ke acara wakil ketua menteri guna menggagalkan penembakan. Namun yang terjadi adalah ternyata di sana sudah ada penembak jitu yang menembak wakil ketua menteri. Saat akan melarikan diri, datanglah inspektur polisi yang menyuruhnya membunuh wakil ketua menteri. Terjadilah perkelahian antara Khalik dan inspektur yang berakhir tertembaknya inspektur oleh Khalik. Datanglah polisi lain guna mengejarnya dan Khalik pun lagi-lagi tertembak. Kemudian kembali lagi dirinya di dalam pesawat. Liar kayak game over berarti ini ya. Kini ia menyelidiki sang sniper. Setelah menjalankan tugas, sniper itu dibuntuti atau diikuti oleh Khalik, yang ternyata dia masuk ke bangunan yang sudah banyak orang-orang yang menyiapkan senjata. Karena Khalik merasa punya nyawa banyak, santai aja dia memasuki bangunan tersebut. Dan diketahui oleh seseorang, terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Khalik tewas dan hidup kembali. Asik banget sih Khalik ini mah.
hingga ia duel dengan sang sniper untuk mengetahui di mana dia menyiapkan segalanya. Setelah didapat informasi yang dibutuhkan, ia pasrah, lehernya dicium golok. Dan kini Khalik dan Sita sudah berada di depan kamar hotel dan dia berhasil menyekapnya. Tujuannya adalah sang sniper tak bisa melakukan misinya. Tapi yang terjadi, sang wakil ketua menteri memang lolos dari sniper, namun tidak dari bom mobil yang menewaskan. Apapun yang Khalik coba cegah agar tak tewas, sang wakil ketua menteri ternyata sia-sia. Pusing-pusing dah lo, lik mau jadi pahlawan. Setelah bangkit lagi, ia membawa kedua kawannya dan Sita menghadiri konferensi dan menceritakan apa yang akan terjadi, runtutan ceritanya. Dan terjadilah kerusuhan yang dikomandai oleh si Gondrong yang Khalik temui sebelumnya. Khalik melihat sang inspektur dan menghajarnya. Di sini Khalik menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Dan yang terjadi, sang inspektur terbangun dari tidurnya dan Khalik terbangun dari tidurnya di pesawat. Ternyata mereka berdua mengalami hal yang sama. Waktu selalu berputar kembali. Inspektur tersebut bernama Danus Kodi. Saya panggil Danus. Danus menghadap seseorang guna menceritakan apa yang ia alami. Orang tersebut adalah otak di balik penembakan wakil kepala menteri yang bernama Parantaman agar bisa menggantikan jabatannya, dan Danus mendapatkan penghargaan. Itulah deal-dealan di antara mereka. Ya ampun Nus cuma penghargaan aja, lu rela adu domba bunuh orang. Eling Nus. Khalik datang ke markas di mana ia pernah dibawa untuk menyelamatkan Ibu Rafiq. Keren juga si Khalik nih, ternyata jago loh Lik berkelahinya. Khalik berhasil menyelamatkan ibu dan saudara Rafiq. Saat dia menunggu Rafiq di tengah jalan, datanglah seseorang yang ternyata adalah si sniper. Khalik ditembaki oleh sniper dan berhasil lolos dari tembakannya. Lagi-lagi keren juga loh, klik. Sniper melepaskan drone guna mengejar mobil yang dikendari oleh Khalik. Drone itu berhasil meledakkan mobil yang Khalik kendarai. Lagi-lagi Khalik kembali ke dalam pesawat dan Danus terbangun dari tidurnya. Khalik pun menyadari kalau si Danus juga merasakan hal yang sama, yakni dia sadar kalau waktu yang sudah ia lewati terus bisa berulang. Khalik menjadi permainan Danus. Saat ini Khalik berpikiran untuk menghentikan konferensi, maka ia harus menemui seseorang yang dekat dengan wakil ketua menteri. Setelah membuat janji dan akan memberikan sumbangan uang, maka Khalik bisa bertemu dengan wakil kepala menteri dan mengatakan kalau ia harus membatalkan konferensi karena akan ada yang memasang bom di mobilnya. Pastinya wakil ketua menteri tak menganggap perkataan Khalik. Di sana ada sang Parantaman, otak pembunuhan. Maka Khalik, Morty dan Sita ditangkapnya, kecuali Shed yang saat itu sedang di parkiran. Danus tak menginginkan Khalik tewas karena kalau ia tewas maka waktu akan terulang dan sang Parantaman tak akan pernah mewujudkan impiannya menjadi wakil ketua menteri. Khalik terikat di atas kursi. Dia sedang berusaha bagaimana dia harus mati agar waktu berulang dan bisa menggagalkan pembunuhan. Dengan bantuan Sita ia berhasil tewas dan kini berencana untuk mencegah Pak Tansah dibunuh. Namun ia tak berhasil karena waktu tidak keburu. Dia terus mencoba agar tepat waktunya sebelum Pak Tansah tewas. Danus tersadar kalau dia selalu sering terbangun di kamar dan mengetahui Khalik pada saat itu baru saja turun dari pesawat. Maka Danus berusaha menangkapnya. Khalik berlari karena mengejar waktu. Maka dia teringat akan ada kaca jatuh dan dia pun tertimpa kaca. Kini ia kembali lagi dan mengejar waktu. Ia nekat untuk keluar terlebih dahulu sebelum pesawat parkir. Ia meluncur dari pesawat menggunakan peluncur darurat, prosotan lah ya. Polisi yang sudah bersiaga mengejarnya. Kini ia mencuri sebuah mobil.
Pak Tanza berhasil ia selamatkan dengan mobil yang ia curi. Tapi tak mudah baginya untuk keluar dari kejaran polisi. Khalik menyusun strategi. Melalui CCTV, Danus memantau dan mengetahui arah larinya kendaraan yang Khalik curi. Saat mobil sudah terkepung, ternyata di dalamnya hanya ada Pak Tanza. Kemanakah Khalik? Tahu Khalik ngilang. Hebat Lik. Sang perantaman kini bersama wakil ketua menteri di rumahnya. Danus menyusul untuk memberikan kabar kalau Pak Tanza ada yang nyulik. Setelah berdoa, sang wakil ketua menteri berpura-pura untuk sakit dan membatalkan acara konferensinya. Parantaman pun tetap memaksanya dan akhirnya wakil ketua menteri mengatakan kalau aku hadir maka kau akan membunuhnya. Dia diberitahu oleh seseorang yang muncul dari belakang patung. Ternyata Khalik sudah ada di dalam. Hebat lo Lik, ilmu apa yang lo punya? Tak lama Dansu datang dan mengatakan kepada sang parantaman, tetap saja lakukan sesuai rencana. Kita akan kabarkan kalau Khalik membunuh wakil ketua menteri dan kita yang menangkap Khalik. Dan tertembaklah anak dari wakil ketua menteri oleh Dansu. Kini terjadilah perkelahian antara mereka. Anak sang wakil yang tertembak berhasil memanggil pengawal. Kini Dansu mengarahkan pistolnya ke wakil ketua menteri dan Khalik menghalaunya. Tersungkurlah ia. Lagi-lagi lo Lik. Tak lama kemudian sang pegawai masuk dan menembak Dansu. Kini aksi Khalik berhasil. Sebelum wakil ketua percaya, ia di video call oleh Pak Tanza kalau dia baru saja ditolong oleh Khalik dan memintanya untuk percaya. Itulah awal mulanya Khalik dipercaya oleh Pak Wakil Kepala Menteri. Kini Khalik dirawat di rumah sakit. Kok aneh ya? Kenapa nggak game over kayak yang sebelumnya? Padahal waktu ketiban kaca bisa game over. Balik ke pesawat, ini tembak, sudahlah ya. Pak Wakil Ketua Menteri mengunjunginya. Dia mengucapkan terima kasih. Juga bercerita kalau sang parantaman tewas dan konferensi diganti acara peringatan tewasnya parantaman. Saat Khalik akan dibawa ke ruang scan, kawan-kawannya datang dan kondisi sudah berhasil menculik Zarina untuk nikah dengan Murti. Ternyata Sita percaya kalau Khalik seorang agen rahasia karena apa yang Khalik katakan benar semua. Kini sang calon suami Zarina dan keluarganya mengejarnya hingga ke rumah sakit dan Khalik pasang badan. Teringat kalau dia pasti akan kembali. Sombong bener lo Lik. Dan benar dia kembali ke pesawat dan film pun selesai. Bagaimana kawan filmnya? Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.